wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, para kance Tanjung Enim Radio, dan terima kasih Anda bersama saya Reddy di acaranya Ngobras, Ngobrol Bareng Surestro. Edisi Kamis tanggal 11 November 2021, dan sore hari ini kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita, Mas Suhardianto Didut ya, salah seorang wasit nasional ya, yang asli orang Tanjung Enim. Mas Didut, kita tinggalkan dulu pertanyaan saya yang tadi yang mengenai bahagianya pernah memimpin suatu pertandingan di mana. Iya. Kita mau tahu nih, untuk menjadi seorang wasit itu syarat-syaratnya apa aja sih? Paling dia kan sekolahnya di mana atau apa? Oke, jadi kalau kita mau ambil wasit itu maksimal 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas ya? 17 tahun ke atas itu lebih bagus. Lebih muda lebih bagus. Iya. Profesi ke depan. Jadi syaratnya itu punya tinggi Tinggi ya? 165 lah. Minimal ya? Minimal. Punya fisik yang bagus. Pokoknya itu aja. Oh iya. Terus saya pernah nih di salah satu televisi menonton pertandingan bola kaki ya. Salah satu asisten wasit yang sering membawa bendera itu perempuan. Itu gimana tuh Mas? Apa memang ada peraturannya boleh seperti itu? Iya. Itu sebenarnya sah-sah aja Pak ya. Sah-sah aja ya? Boleh. Tapi itu khusus untuk istilahnya asisten hakim garis ya? Hakim garis atau asisten 1, asisten 2. Asisten 2 ya. Terus ketika kalau memang wasit utamanya boleh nggak misalnya dalam pertandingan khusus untuk wanita? Bisa. Kan karena di luar negeri sudah mulai bermunculan nih klub-klub perempuan ya. Bisa. Boleh-boleh saja ya. Boleh. Jadi artinya ketika memang dibutuhkan dan artinya memang sudah ada SK-nya boleh ya. Boleh, karena kita lihat dulu itu Bang. Kalau si cewek itu memang kualitasnya bagus untuk disiapkan itu, kita bisa turunkan itu. Iya. Boleh. Sebenarnya dalam wasit itu ada berapa kan saya lihat wasit utama ya. Ada asisten 1, asisten 2, terus yang memegang untuk penggantian itu masuk kategori wasit juga itu. Itu namanya pergantian wasit, istilahnya official keempat atau wasit cadangan gitu. Jadi kalau official keempat itu penggantian pemain, dia semua yang ganti, angkat papan gantian. Jadi bisa meredam pelatih nih, kadang-kadang pelatih nih marah-marah kan. Iya, wasit. Nah, jadi kita ngeredain. Oh, jadi yang meredam tuh istilahnya yang ke bagian keempat tadi ya. Official keempat, wasit cadangan tadi. Jadi tidak perlu harus yang wasit utama ya. Enggak. Terus kalau ada pemain mau masuk lagi, izin dulu sama official keempat gitu. Bukan kita asal masuk-masuk ke lapangan itu. Iya. Enggak boleh gitu. Oke. Dan untuk kategori wasit sendiri kan tidak sembarang orang bisa itu ya. Nah, ini yang pernah Mas ikuti pelatihan ya di tingkat nasional nih. Mungkin para kanca Tanjung Enim Radio pengen tahu nih pelatihan yang skala nasional nih. Tahun berapa, di mana itu? Kalau saya dari bawah dulu, dari C3 ini. C3 daerah itu di Palembang. Palembang ya. 2006. C2-nya 28 di Palembang juga. Palembang juga ya. Terus 2011 di Padang. Padang ya. Kalau C3-nya itu pakai pendaftaran itu biayanya 2 juta. Ya. Kalau dulu kan, yang untuk C2-nya sekitar 3 jutaan. Ya. Untuk C1 nasional sekitar 5 juta atau 6 jutaan. 6 jutaan ya. Jadi kalau istilah itu untuk orang-orang yang memang konsisten ingin menjadi wasit nasional tuh masih terjangkau lah ya. Tinggal syarat-syaratnya memenuhi atau tidak ya. Kemudian kita kan sering nih nonton di baik langsung maupun di televisi, para pemain ini begitu beringas. Nah, bagaimana wasit mensikap ini? Karena kita sering lihat di asisten 1, 2 dia menyatakan itu masuk dengan bendera ke atas mungkin ya, sementara wasit tidak. Nah, itu apa yang harus diambil wasit utama, sikap apa yang diambil itu keputusan? Jadi kalau namanya wasit mutlak nggak bisa diganggu gugat. Apapun keputusan wasit, biarpun asisten dia ngangkat
masuk, tapi kan kita yang wasit, Iya. kita yang berkuasa wasit. Oh, jadi iya. masalah setelah itu urusan nanti ya. Iya. Yang penting pada saat itu dia yang berkuasa ya. Jadi kalau pemain mau protes, silakan protes dengan persyaratan tertulis gitu. Oh gitu ya. Jadi, nah sekarang nih kembali ke wasit. Anda punya idola wasit internasional siapa tuh kira-kira? Ada itu dari Jawa Tengah, Torik Al-Katiri. Dia wasit FIFA, masih muda dari bawah saya umurnya, udah FIFA itu bang. Terus yang internasional nih siapa nih? Ya, Jangan-jangan sama dengan saya nih. Nah, sampai itu sih. Yang kepala pelontos? Benar. Itu makanya saya kalau di Sumsel ini kolinanya Sumsel. Kolinanya Sumsel saya. Jadi pertama saya lihat Anda kirim-kirim foto-foto tuh, ini jangan-jangan idolanya sama nih. Ternyata betul ya Kolina ya. Jadi Kolina walaupun sudah gaet, tapi apapun yang jadi putusan dia tidak bisa diganggu ya. Kalau urusan itu urusan nanti ya. Kalau itu Kolina, kalau di sini Molina. Molinanya Sumsel. Iya. Iyalah, kita sih boleh-boleh aja menilai kalau memang kita punya kualitas ya. Dan nah kembali tadi nih, pertandingan yang paling membuat Anda bahagia waktu itu ya. Paling enggak di skala nasional yang di mana itu? Dan alasannya apa itu? Saya mimpin waktu itu di Semarang lawan Arema. Jadi pertandingan itu mimpinnya di Magelang. Magelang ya. Karena dekat Borobudur kan. Di situ penontonnya rame, supporternya sportif, pemainnya sportif, terus lab juga kan, Indosiar. Itulah yang kebanggaan saya itu. Nah, terus dengan hiruk pikuknya penonton dan supporter tuh berpengaruh enggak dia sebagai seorang wasit di tengah lapangan tuh? Oh tidak. Lagi kalau ada supporter. Enggak kan biasanya kita nih tempat waktu beberapa pertandingan tidak seramai ini. Sekarang nih aduh gimana nih? Ada enggak perasaan gitu? Enggak. Ada perasaan waktu itu kan pertama kali saya mimpin tuh baru naik Liga 1 sudah mimpin sekelas Persib Bandung lawan Persela Lamongan. Wih, dalam hati aku kan. Auranya beda ya? Auranya beda. Bisa nggak saya mimpin? Biasanya kan kita kan mimpin di Palembang aja kan. Itu mimpin sekelas itu kan besar kayak gitu timnya kan. Baru masuk lapangan udah merinding. Wih, kata tapi kita ambil napas, buang semangat. Kita berdoa semangat ya. Kita tunjukin bahwa kita bisa mimpin Liga 1 kan. Alhamdulillah Bang. Sampai sekarang kita dipercaya oleh pusat Jakarta gitu. Iya, amin ya. Terus itu satu sukses waktu itu ya? Sukses. Ada tambahan waktu atau apa? Ya pas per 40-40? Ya 45. Itu dalam rangka grand final apa waktu itu? Pembukaan Liga 1 Shopee. Pembukaan pertama kali. Ya. Jadi itu pengalaman tersendiri ya. Jadi ceritanya lagi Bang. Jadi kaptennya ini, kapten Persib Bandung. Iya. Teman saya waktu main bola. Dia terkejut saya jadi wasit. Kaget ya? Dia kaget. Nah, teman saya katanya. Suara minta tolong katanya. Apa minta tolong kata main aja yang bagus gitu aja. Ya, memang seperti itu. Kita belum apa-apa udah nebak dia kenal tuh pasti ada bisik-bisik ya. Makanya. Tapi tetap kebetulan ya. Kita fair play. Yang bagus ialah yang bagus ya, fair play. Dan selain dari iya nih. Boleh dong bocoran dikit. Berapa sih honor wasit untuk tingkat yang katanya tadi C3 untuk era sekarang ini? Kalau ya, siapa tahu nih kita kan punya teman, punya anak teman, punya saudara berminat untuk suatu saat jadi wasit mungkin. Jadi kalau untuk yang C3 ini, kalau kita mimpin istilahnya namanya tarkam antar desa itu bisa kita dibayar 100.000 lah ibaratnya sekali pertandingan. Itu sekali pertandingan sekali ya? Pertandingan. Bukannya kontrak selama kompetisi bukan ya? Kita hitungannya sekali pertandingan 100.000 dikali berapa pertandingan? Berapa kali pertandingan kita lihat asisten 100, wasit 100 kayak gitu aja. Gitu borongannya jadi satu pertandingan 300.000 gitu. Iya. Jadi kalau untuk yang C3 udah kabupaten sekali pertandingan itu sekitar 500 ya. 500.000 pertandingan itu. Terus untuk yang Liga 1, Liga 1 kemarin saya terakhir untuk Liga 1 Shopee sekitar 5 jutaan sekali pertandingan. Ya. Nah, untuk waktu itu kebagian berapa jadwal nih? Lumayan, nggak hitung lagi Bang. Iya. Banyak juga sih. Berapa lama tuh waktu itu? Satu musim ya. Dalam seminggu itu bisa 2 kali itu. 2 kali alhamdulillah. Iya. Betul. Jadi artinya kalau ketika kita sudah memegang jabatan untuk berskala nasional ya artinya tuh lumayan uangnya ya. Lumayan. Apalagi lagi musim terus ya. Tahun ini lebih naik lagi. Lebih naik lagi ya. Kan sekarang Liga 1 BRI. Iya betul. Alhamdulillah teman-teman kemarin cerita sama saya, telepon saya, Bang,
kenapa abang nggak berangkat? Ya karena saya kan lagi down kan, lagi Ya, betul. ada masalah dengan terus sakit saya kan. Jadi kenaikan tahun ini 10 juta sekali pertandingan. Wow, lumayan ya. Makanya saya Jadi udah sangat menjanjikan lah ya. makanya saya tahun depan insya Allah lah mau ikut lagi Iyalah, kita bukan kejar lagi itu. Makanya teman-teman saya yang di wasit 3 saya itu nelpon saya terus itu. Iya, ya. Terus adanya pandemi ini pengaruhnya besar nggak nih dengan perwasitan ya? Karena 2 tahun ini kan pandemi. Nah itulah bang, gara-gara pandemi teman-teman tuh ada yang nggak kerjanya cuma wasit, anak-anak Jakarta itu. Jadi waduh bingung, ada yang balik antar setir, jadi Grab kan gitu bener. Jadi ada yang jualan kan. Jadi pokoknya kalau corona ini, aduh dampaknya besar sekali bang. Besar sekali ya. Bener. Jadi kerasa sekali ya. Untuk kita yang masih ada kerja sampingan tidak terlalu terasa ya. Oke Mas Didut, masih banyak perbincangan kita dan kita akan lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.